Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh alaihi salam ketika berhala dan para taghut disembah dan orang-orang mulia terjerumus ke dalam kesesatan dan kekufuran. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi hambanya. Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus kepada penghuni bumi. Jadi jika ditanya Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan jika ditanya Rasul yang pertama, maka jawabannya adalah Nuh alaihissalam. Tatkala Allah mengutus Nuh alaihissalam, Ia menyeru kaumnya untuk mengesahkan peribadahan kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Menyeru agar mereka tidak menyamakan peribadahan kepada Allah dengan patung-patung, berhala dan taghut. Mereka harus mengakui atau meyakini keesaan Allah serta mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan tidak ada Rabb selainnya. Jadi di sini ada cerita yang tambahan bahwasanya berhala itu ada pertama kali pada zaman Nabi Nuh ya. Ceritanya itu dahulu sebelum zaman Nabi Nuh ada 4 orang yang mulia ya, yang mengajarkan agama, 4 orang yang sangat soleh, yang mana setan pun berlepas diri dalam menggoda manusia ya. Karena ketika keempat orang soleh tersebut masih hidup, manusia tidak bisa diganggu atau digoda oleh setan. Kemudian setelah meninggal, maka mulailah orang-orang itu seperti rindu kepada keempat orang soleh ini, maka dibuatlah patung-patung. Pada awalnya itu hanya sebagai peringatan bahwa di sini pernah ada 4 orang soleh. Namun kemudian karena terputus ilmu mengenai hal ini, maka malah yang sebelumnya sebagai monumen saja untuk peringatan, sekarang malah disembah-sembah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan patung, misalnya boneka-boneka dan juga gambar yang berupa makhluk hidup, itu dilarang dalam ajaran Islam ya, karena sebagai sarana untuk kesyirikan. Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya karena kesyirikan yang pertama kali itu ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena tadi ya, ngiranya monumen itu sebagai berhala. Padahal maksudnya untuk peringatan bahwa di sana pernah ada orang-orang soleh. Kita lanjutkan. Di sini ada firman dari Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yawuza wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa', Ya'ud, Ya'u dan Nasr. Quran surat Nuh ayat ke-23. Di sini yang tadi disebutkan Wat, Suwa', Ya'ud, Ya'u dan Nasr adalah nama-nama berhala di zaman Nabi Nuh ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, ia berkata, ini merupakan nama orang-orang yang soleh di kalangan kaum Nuh.
Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka untuk memasang patung di majelis-majelis yang dahulu biasa mereka gunakan. Nah, ini cerita lengkapnya ya, sekilas yang saya bacakan. Namun ada ralat sepertinya ada lebih banyak dari 4 ulama atau 4 orang soleh. Mereka menamakan patung-patung itu dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Jadi sesuai namanya ya, nama orang soleh ini, maka patungnya ini. Mereka pun melakukannya dan saat itu patung-patung tersebut belum disembah. Nah, seperti yang saya dikatakan di awal tadi bahwa awalnya untuk monumen saja. Hingga setelah mereka meninggal dan ilmu mulai punah, maka patung-patung itu pun disembah oleh keturunan mereka yang tidak tahu maksudnya patung itu buat apa. Nabiullah Nuh alaihissalam menyeru mereka kepada Allah dengan beragam metode dakwah, baik di waktu malam atau siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan metode targhib atau anjuran dan tarhib, ancaman. Namun semua metode ini tidak membuahkan hasil. Bahkan kebanyakan mereka tetap berada dalam kesesatan, kesewenang-wenangan, serta menyembah patung dan berhala. Mereka menampakkan permusuhan kepada Nuh serta merendahkannya, merendahkan orang-orang yang beriman kepadanya serta mengancam mereka dengan rajam dan pengusiran. Mereka mampu merenggut sebagian orang-orang yang beriman dan berhasil mencapai tujuannya. Waktu terus berjalan dan perdebatan antara Nuh alaihissalam dan kaumnya terus berkelanjutan, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun." Ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-14. Jadi di sini umur Nabi Nuh adalah 950 tahun ya. Di sini diceritakan 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun. Dan di sini ada di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-14. Meskipun dengan rentang waktu yang sangat panjang ini, namun sangat sedikit sekali kaumnya yang mau beriman kepadanya, yaitu untuk mengimani ajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Setiap kali pergantian generasi, maka mereka senantiasa berwasiat kepada generasi berikutnya untuk tidak beriman kepada Nuh, berupaya memeranginya serta menyelisihinya. Karakter yang mereka miliki adalah enggan beriman dan mengikuti kebenaran. Jadi di sini Nabi Nuh sudah melewati berbagai generasi ya. Generasi ke generasi sampai 950 tahun. Tapi tetap tidak ada yang beriman atau sangat sedikit yang beriman. Nabiullah Nuh alaihissalam mendoakan keburukan untuk mereka. Suatu doa yang muncul dari kemarahan karena Allah SWT. Allah pun mengabulkan permohonannya. Maka saat itulah Allah SWT memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat, yang tiap-tiap tingkatnya memiliki ketinggian 10 hasta. Tingkat paling bawah diperuntukkan untuk hewan, ternak, dan binatang buas. Bagian tengah untuk manusia, sedangkan tingkat atas untuk bangsa burung. Badai tufan melanda seluruh hamparan bumi dan Nuh memanggil anaknya. Diceritakan dalam surat Hud ayat 42. Nama anak Nabi Nuh ini adalah Yam, saudara Sam, Ham, dan Yafil. Jadi kalau diceritakan di sebagian cerita itu namanya Kan'an ya, tapi di sini diceritakan bahwa namanya adalah Yam. Ia adalah seorang yang kafir, maka ia pun binasa bersama orang-orang yang binasa.
ketika penduduk bumi telah binasa dan tidak ada seorang pun yang tersisa darinya dari para penyembah selain Allah, maka Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan memerintahkan langit untuk menahan air hujan. Tatkala ia telah surut dari permukaan bumi dan memungkinkan lagi untuk bekerja dan tinggal di atasnya, maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh turun dari bahtera yang berhenti di atas puncak gunung Al-Judi, yaitu gunung yang berada di tanah Jazirah yang sudah teramat masyhur. Orang-orang yang berada di atas bahtera bersama Nuh berjumlah 80 orang berserta keluarganya. Ketika Nuh turun dari kaki gunung Al-Judi, ia membangun satu perkampungan yang ia namakan dengan perkampungan Samanin atau 80. Sehingga datang suatu hari ketika lisan-lisan mereka mengucapkan bahasa yang bercampur aduk sebanyak 80 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Sebagian mereka tidak memahami pembicaraan sebagian yang lain, sehingga Nuh alaihissalam menjadi juru bahasa di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat ke-77. Semua jenis keturunan Adam yang berada di muka bumi saat ini, nasabnya kembali ketika anak Nuh, Sam, Ham, dan Yafith. Jadi, kalau diceritakan bahwasannya setelah turun itu 80 pengikut Nabi Nuh tadi semuanya meninggal ya. Tapi Allahu a'lam di sini diceritakan bagaimana. Kemudian dari Samurah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sam adalah bapak bangsa Arab, Ham adalah bapak bangsa Habasyah, sedangkan Yafid adalah bapak bangsa Romawi. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabiullah Nuh alaihissalam ketika menghadapi kematian, ia berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu bahwa aku memerintahkan kepadamu 2 hal dan melarangmu pula dari 2 hal. Aku perintahkan kepadamu untuk mengucapkan La ilaha illallah, karena jika sekiranya 7 langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu telapak tangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan di telapak tangan yang lain, saya akan lebih berat kalimat La ilaha illallah. Dan aku perintahkan kepadamu mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdih, karena kalimat tersebut adalah salat atau doanya segala sesuatu, dan karenanya makhluk diberi rezeki. Aku melarang dirimu dari berbuat syirik dan berlaku sombong. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengenai kubur Nabi Nuh, Ibnu Jarir dan lainnya meriwayatkan bahwa kubur Nuh alaihissalam berada di Masjidil Haram. Pendapat ini lebih kuat bila dibandingkan dengan pendapat para ulama mutaakhirin yang menyatakan bahwa kuburannya berada di daerah Al-Biqa' yang sekarang dikenal dengan sebutan Kark Nuh. Wallahu a'lam bishawab.